Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini Bapak ingin bertanya sedikit. Apakah ada dari kalian yang pernah mengalami batuk? Atau pilek? Apakah kalian tahu penyebab daripada penyakit-penyakit ini? Ya, penyebabnya adalah virus. Pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai sejarah penemuan virus. Orang pertama yang mempelajari tentang adanya virus, yaitu Bapak Adolf Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman, di tahun 1883. Beliau membuat hipotesa awal, yaitu penyakit pada tanaman tembakau disebabkan oleh jamur atau bakteri. Metode yang beliau gunakan adalah eksperimen penularan langsung dengan ekstrak tanaman sakit. Kita dapat melihat eksperimen dilakukan beliau, yaitu beliau melakukan ekstraksi daripada tanaman yang terjangkit, lalu kemudian menyemprotkan ekstraknya kepada tanaman yang sehat. Hasilnya adalah, tanaman sehat pun ikut menunjukkan gejala mosaik. Kesimpulan yang dibuat beliau adalah, penyebab penyakit pada tanaman ini adalah bakteri yang sangat kecil yang luput dari pengamatan mikroskop cahaya. Pionir virologi selanjutnya adalah Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, ia melakukan uji ulang untuk membuktikan secara pasti sebenarnya penyebab dari penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Metode yang ia gunakan adalah eksperimen penularan dengan filtrasi. Ia menyaring getah tanaman yang sakit menggunakan filter porselen yang sangat halus. Ia menemukan bahwa cairan hasil saringan tersebut ternyata masih bisa menularkan penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa agen penyebabnya berukuran sangat kecil hingga luput dari filter tersebut. Sebagai kesimpulan, Ivanovsky awalnya menduga bahwa penyebab penyakit ini adalah bakteri yang sangat kecil yang tidak tertangkap oleh mikroskop cahaya maupun filter biasa. Temuan inilah yang menjadi pintu gerbang bagi penemuan virus di masa datang. Tokoh yang ketiga adalah Martinus Beijering. Metode yang dilakukan adalah pengenceran dan penyaringan. Metode pertama adalah metode penyaringan, di mana dia mengambil ekstrak tanaman tembakau yang sakit, kemudian disaring dengan saringan bakteri, lalu disemprotkan ke tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat menjadi sakit, dan hal ini dilakukan berulang-ulang dan hasilnya tetap sama. Untuk teknik pengenceran, dia mengencerkan ekstrak inang dari tanaman tembakau yang sakit dengan alkohol. Ternyata agen tersebut dapat berkembang biak di dalam jaringan tanaman hidup karena agen tersebut tetap menular meskipun diencerkan berkali-kali. Untuk kesimpulannya, penyebab penyakit itu bukanlah bakteri, melainkan agen penginfeksi yang lolos saringan bakteri atau disebut dengan filterable virus. Bakteri juga seharusnya mati jika terkena alkohol, tetapi pada hasil percobaan, virus tetap hidup meskipun diencerkan dengan menggunakan alkohol. Vidal Stanley pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan tobacco mosaic virus atau TMV melalui metode kristalisasi virus yang membuktikan bahwa virus dapat diberlakukan seperti senyawa kimia sekaligus tetap memiliki sifat infektif. Gambar ini mengilustrasikan sebuah eksperimen ilmiah mengenai proses kristalisasi virus yang menunjukkan karakteristik unik antara benda mati dan makhluk hidup. Meskipun virus tampak seperti benda mati saat berupa kristal, mereka tetap bersifat patogen aktif ketika berinteraksi dengan sel inang. Tobacco mosaic virus adalah virus berbentuk batang dengan materi genetik berupa RNA yang dapat diamati melalui mikroskop elektron. Berdasarkan diagram tersebut, virus ini memiliki profil berbentuk batang dengan dimensi panjang sekitar 300 nanometer dan lebar 18 nanometer. Perkembangan ilmu virus atau dikenal sebagai virologi. Virus seperti TMV tidak bisa hidup dan berkembang biak sendiri. Virus hanya bisa memperbanyak diri jika menginfeksi organisme lain yang masih hidup. Hal ini dikarenakan virus tidak memiliki sel seperti yang terlihat pada gambar di samping. Virus disebut sebagai makhluk aseluler atau bukan makhluk hidup sepenuhnya. Setelah di awal kita mempelajari tokoh-tokoh yang menemukan virus, maka kita dapat merangkum alur penemuannya, yaitu dimulai dari Meyer yang menemukan penyakit tanaman yang menular, kemudian Ivanovsky membuktikan penyebabnya bisa lolos saringan bakteri, serta Beijering menyebut entitas tersebut sebagai virus.
Dan yang terakhir adalah Stanley yang menunjukkan bahwa virus bisa dikristalkan seperti partikel kimia. Demikianlah sejarah penemuan virus. Semoga penjelasan pada video ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.